Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul guru lawan murid. Yang dimaksud di sini ya coachnya itu coach Jimmy ya. Itu coachnya dari Andi, dan kayaknya dulu coach Jimmy juga pernah ngelatih Valen sih. Kalau aku ya nggak ngelatih siapa-siapa. Oke, di video kali ini ya mungkin cuman bentar ya videonya. Aku nggak banyak komentar sih. Cuman kalian bisa amati bagaimana taktik dari para coach yang pastinya udah ngerti ya. Muridnya itu biasanya taruh bola gimana. Terus sekalian juga mengamati yang tadinya kan training cuman kayak dikasih stroke atau pukulan yang muter-muter itu. Nah sekarang prakteknya kalau kita menjalani permainan atau pertandingan itu kan nggak bisa ditebak ya. Kalau training biasanya kan diatur sama coachnya, kalau habis ini terus kamu nge-lob, terus kamu ke sana nanti kasih drop shot dan sebagainya. Tapi kalau live kayak gini harus pinter-pinter ngatur bola, soalnya lawannya nggak statis tapi bergerak juga, bisa mengembalikan ke arah manapun. Coach Jimmy kayaknya kakinya itu sakit kalau melangkah tiba-tiba ke depan, jadi kesulitan. Tapi itu sebenarnya bagiannya Coach Jimmy yang ambil. Ini dibales Valen sama Adi. Kalau bola nanggung itu gerakannya kalau kayak Coach Jimmy kayak mau nyemes tapi tiba-tiba di drop shot itu mengagetkan lawan. Khususnya buat lawan ya males maju biasanya gitu. Ini di sini aku buru-buru maju sampai salah langkah, terus dikasih belakangnya itu bener. Itu biasanya lawan kesulitan, tapi karena aku udah tahu biasanya Valen itu balikannya lurus-lurus, jadi langsung aku stop. Tapi meskipun aku nggak nyetop, itu tadi Coach Jimmy udah tahu bakal ngambil ke daerah sana. Jadi kalau sama coach itu pasti udah tahu bolanya itu bakal ditaruh mana sama lawan. Terus ketika partnernya kesulitan, dia juga tahu bakal harus jaga di mana untuk bantu yang di daerah mana. Kadang-kadang kalau kalian masih pemula atau mainnya ngawur, partneran aja sama coach, nanti sama mereka biasanya dikasih tahu mengenai ya tips-tips gratis lah. Kayak kemarin tuh aku lihat ada teman yang main sama Coach Jimmy, terus waktu sama lawan tuh dikasih di tengah-tengah ya, waktu mereka jaga kiri kanan sama lawan dikasih di tengah. Itu yang temenku tahu-tahu mau mundur ngambil, terus sama Coach Jimmy kan juga mau ngambil, jadi nggak ada yang ngambil. Terus Coach Jimmy langsung kasih saran kalau bola di tengah itu yang ngambil yang bukan backhandnya. Jadi kalau Coach Jimmy kemarin tuh berada di kiri, berarti ngambil di tengah. Coach Jimmy kan pakai forehand ngambilnya, jadi itu yang benar. Kalau yang temenku yang jaga di kanan itu juga pemain kanan, kalau ngambil di tengah itu kan ngambilnya backhand, itu nggak boleh, soalnya ya lebih sulit. Tapi kadang-kadang perlu sih ngambil, cuman itu bikin kacau ini ya, atau bikin misunderstanding dan bisa penyebab kecelakaan atau raketnya terbentur. Cuman kadang-kadang aku kalau badminton tuh nggak bisa kasih satu teori untuk one for all ya, tapi kadang-kadang ada kejadian khusus ketika
jaga kiri kanan, tapi kalau dikasih habis mukul misalkan lob terus sama lawan ternyata nggak disemes tapi dibuang ke belakang dan itu pakai kayak gerak tipu ternyata di lob ke belakang, itu yang ngambil sebenarnya ya tetap yang kanan. Jadi yang kanan harus mundur, cuman kadang-kadang karena terpaku dengan aturan yang kayak tadi aku sebutin atau yang disebutin coach ini, kalau terpaku dengan aturan kayak gitu nanti nggak ada yang ngambil soalnya terlalu jauh kalau partner mau ngambil. Dan ini khusus buat yang nggak bola yang nggak di tengah ya, tapi bola yang agak ke daerahnya pemain yang di kanan. Masuklah coach. Coach udah latihan berapa kali, udah bertahun-tahun. Itu barusan lagi net shot ya. Sebenarnya agak sulit kalau kalian mau ngasih bola yang presisi atau yang tipis-tipis di net sambil atau setelah lari-lari. Jadi kalau mau kasih bola presisi itu posisi kaki kalian tuh harus kuat dulu. Sambil nyetop larinya harus nahan. Memang agak berat sih di kaki ya beratnya. Kalau di tangan nggak, harus santai kalau melakukan pukulan yang lebih presisi atau yang halus-halus. Menurutku sih, tapi nggak tahu kalau kalian punya teori yang berbeda. Tapi menurut pengalamanku kalau kita itu lari-lari terus mau habis itu ngenet ya, itu agak sulit karena ya ketepaan aja kalau bisa masuk. Tapi sepengalamanku kalau bisa masuk itu biasanya kakinya nahan lebih kuat. Silang, tinggal ditungguin aja kalau di depan tuh raketnya siap-siap diangkat. Tapi jangan lupa ya gripnya itu harus cepat, kalian bisa ganti forehand atau backhand. Walaupun mestinya itu dipukul pakai backhand, tapi ternyata jari kita masih di forehand ya, harus bisa memfungsikan jari dengan hasil yang relatif sama. Kalau niatnya untuk net kill, ternyata pukulan atau pegangan kita itu backhand nggak sempat pindah, ya harus bisa ngatur backhand tuh tapi di daerahnya forehand juga bisa sebenarnya. Cuman agak aneh aja kalau megangnya, kan mungkin kalian tuh juga harus latihan pukulan-pukulan yang nggak umum gitu. Jangan latihan pukulan yang umum aja. Jadi misalkan aku kidal ya, itu biasanya backhandku kan di arah jam 12 sampai ke jam 3 itu pakai grip backhand. Tapi kalau dikasih bola ke arah jam 9 itu biasanya aku kan pakai forehand. Sebaiknya ya seharusnya pakai forehand, tapi kita juga harus latihan ngambil di jam 9 juga harus bisa pakai gripnya backhand. Gitu juga dengan gripnya forehand yang seharusnya jam 9 sampai jam 12, tapi kalau dikasih bola di jam 3 atau jam 4 malah itu kan agak sulit ya kalau pakai gripnya forehand. Tapi harus bisa juga, kalian juga harus bisa melatih pegangan kiri dan kanan forehand maupun backhand. Nggak wajib atau nggak harus latihan sesuai dengan grip yang dipegang. Kadang-kadang kan ada drilling latihan antara megang grip forehand sama backhand, itu dikasih sama coachnya di kiri kanan gitu, suruh ganti forehand backhand. Tapi kadang-kadang kalau game itu di permainan kadang nggak sempat atau lupa kalau harus muter gripnya, jadi ya terpaksa harus ngambil. Ya bukan karena lupa ya, kadang-kadang itu karena bolanya tuh terlalu cepat, misalkan sama lawan yang di depan tuh langsung diserobot, nah kita kan kaget jadi gripnya nggak sempet pindah atau nggak sempet ganti.
jadi harus dilatih juga. Valen dari tadi lo Kojimi udah berapa kali ngasih net ya, banyakan atau kemungkinan besar bakal ngenet lagi. Jadi harus siap-siap jaga di depan, tapi jangan ke depan dulu. Harus siap-siap di tengah, soalnya bolanya Kojimi itu mengkhawatirkan. Kadang-kadang di dropset, kadang-kadang disodok ke belakang. Jadi nggak boleh terlalu maju. Kalau kamu lawan Kojimi, jangan, kalau kelihatannya Kojimi itu mau ngenet itu jangan maju terlebih dahulu, tapi dijaga di tengah-tengah dulu. Kalian harus siap kalau misalkan di net kalian harus bisa maju, tapi kalau nggak jadi di net atau di kedut ya, itu kalian udah siap bakal ke belakang lagi. Ya memang mau maju agak sulit, mau mundur juga sulit karena memang itu bolanya tipuan. Tapi kalian jaga di tengah itu bisa ngambil depan bisa, belakang bisa. Tapi kalau kalian udah maju mau ngambil ke belakang pasti sulit dan partnermu biasanya nggak bisa cover. Harusnya smashnya Valen itu out tapi kena raketku. Nah ini yang paling bahaya kalau sama partner itu di flick, itu sama lawan dikasih net atau drop shot yang tipis itu sulit bagi partner yang dari belakang harus maju. Pemain depan habis flick bisa maju juga kalau dikasih ke sana. Soalnya kalau yang habis kasih service flick itu biasanya mundur. Jadi efektif kalau lawan itu ngasih drop shot. Dan aku lihat atlet-atlet juga kayaknya pola atau teknik bermainnya udah mulai berubah. Yang habis melakukan flick serve itu langsung nunduk terus jaga di depan. Jadi ya sebenarnya kasihan yang pemain belakang sih. Soalnya dia bakalan cover kayak pemain single, tapi cuma sebentar, cuma satu pukulan itu aja. Soalnya lawan itu sekarang udah tahu kalau habis dikasih service flick itu sama lawan biasanya ngasihnya ke drop shot. Nah itu kan sulit kalau pemain belakang lari-lari ke depan. Jadi drop shotnya kelurusan ya, itu biasanya sulit. Soalnya yang habis serve kan biasanya habis serve flick itu biasanya mundur kan selangkah. Soalnya harus posisi jaga kiri kanan. Nah makanya kok aku lihat banyak atlet yang sekarang habis kasih service flick kok mereka tetap di depan untuk menjaga ini area depannya biar nggak kena drop shot lawan. Makanya jangan bangga-bangga udah bisa nyemes keras. Memang nanggung sih bolaku tadi, terus kayak bangga bisa matiin lawan padahal servisnya nggak nyampe. Oke guys, gitu aja video kali ini. Gamenya memang sampai 21, jadi kita udahan mainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga membantu. Bye bye.